Bisa jadi juga Prof ikrar bahwa pasangan Anies dan Kaisang itu sebenarnya jebakan Batman buat Anies, dikunci ya kartunya gitu. Anda melihat ke situ nggak, Prof? Ya, saya tidak melihat seperti itu ya. Tapi yang jelas Jokowi memang memiliki satu kepentingan khusus ya untuk menjadikan Kaisang terpilih sebagai calon wakil gubernur di DKI Jakarta ya. Kenapa demikian? Karena ya lagi-lagi ya itu akan menjadi suatu kesempatan bagi dia untuk menjadi gubernur DKI Jakarta atau DKJ pada 2029 yang akan datang, dan juga bisa mendongkrak juga ya perolehan suara bagi Gibran kalau dia nanti menjadi calon presiden pada 2029 yang akan datang gitu kan. Iya. Tapi lagi-lagi ya, apa yang terjadi pada saat ini 2024 atau sampai bulan Juni 2024 itu belum tentu sama pada November 2024 yang akan datang ya. Apalagi sekarang sebetulnya kalau saya perhatikan itu Gerindra juga memiliki suatu kepentingan-kepentingan lain ya untuk kemudian memajukan calon-calon mereka pada 2029 yang akan datang begitu kan. Jadi buat saya apa yang terjadi saat ini ya itu sebetulnya udah senjakala pemerintahan Jokowi atau senjakala kekuasaan Jokowi ya. Dan kalau memang dia bisa memajukan Kaisang, barulah saya akan berani mengatakan analisis saya ini salah ya. Tapi kalau ternyata benar ya bahwa Kaisang itu bukan faktor utama atau faktor penentu di dalam keterpilihan calon gubernur dan wakil gubernur di DKI Jakarta, itu berarti anggapan saya atau asumsi saya benar bahwa Jokowi itu sudah mengalami senjakala politik ya, dan di dalam senjakala politik ini tidak sedikit ya gerakan-gerakan yang boleh dikatakan menuju pada post power syndrome ya, dan kemudian dia udah pasang kuda-kuda di sana sini, termasuk juga merevisi berbagai undang-undang yang bisa menyelamatkan dirinya dan keluarganya ya. Tapi buat saya lagi-lagi masyarakat ketika kampanye yang dilakukan oleh Bung Fadli ataupun Mas Gun-Gun ataupun saya juga dengan berbagai kalangan akademisi tentunya akan membuka mata masyarakat dan juga pikiran masyarakat. Kenapa? Apa yang mereka dapatkan hasil dari pemilu presiden 2024 kemarin gitu kan. Anda bisa lihat ya, Zuhars bilang misalnya harga ayam 35.000 itu terlalu murah, itu merugikan peternak. Tapi bagaimana dengan konsumen masyarakat kecil yang juga sedang mengalami menggap-menggap gara-gara kenaikan berbagai harga kebutuhan pokok begitu kan. Jadi di sini kita bisa lihat ya bagaimana misalnya rupiah hancur lebur, bagaimana harga saham juga hancur lebur gitu ya. Bagaimana Prabowo juga mulai cemas ya, karena di masa pemerintahannya nanti itu ada persoalan finansial di mana kemudian baik itu hutang-hutang yang jatuh tempo ataupun kemudian ekspor Indonesia juga bukan mustahil akan menurun, belum lagi berbagai persoalan-persoalan yang terkait dengan larinya investor-investor asing dari Indonesia ya, sebagai akibat dari antara lain kalau memang Prabowo menerapkan kebijakan makan siang gratis, itu akan mengambil anggaran Indonesia yang terlalu banyak, dan ini akan dipandang oleh luar sebagai suatu pemborosan yang tidak produktif dan sebagainya dan sebagainya. Jadi itu hal-hal yang buat saya harus juga dipahami oleh masyarakat bahwa sebuah kebijakan janji di dalam pemilu itu belum tentu sesuatu yang benar-benar bisa diterapkan di dalam suatu kebijakan, apalagi melihat angka itu Anda perhatikan ya, itu berapa kali lipat dari anggaran pertahanan Republik Indonesia, begitu kan? Kalau kemudian anggaran pertahanan kita aja yang sudah paling tinggi itu jumlahnya masih sepertiga dari makan siang gratis, itu kemudian bagaimana nasib dari masa depan anak-anak Indonesia dalam artian anggaran untuk pendidikan itu tentu juga akan menurun drastis begitu.